Hei, terus kejar. Woi, jangan woi. Woi, berhenti, berhenti. Sampai aja lu, jangan bang. Jangan lupa bintang 5-nya ya. Oke siap, makasih Pak. Ya, sama-sama. Berhenti. Mas Doni. Udah, jangan, nggak usah banyak tanya, Chan. Iya, udah, iya. Hei, berhenti, berhenti. Hei, hei, berhenti, berhenti. Mas Doni dikejar-kejar siapa sih? Aduh, udah lu nggak usah banyak tanya deh, jalan aja terus jalan. Tunggu. Itu apaan tuh? Razia ya? Mal, lu lewatin, Mal. Lu lewatin. Ya nggak mungkin lah lewatin. Lagian ntar kalau misalnya kita jalan cepat, kalau polisinya ketubruk urusan lagi, Bang. Yaudah, lu putar balik deh. Ya nggak mungkin dong, Mas. Ini kan satu arah, Mas. Kita harus muter balik. Udah lewatin aja lah. Tunggu. Loh, Mas Doni. Mas Doni. Mas. Nah, apa sih dia? Dia turun sih. Aneh banget. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Kami ingin melakukan pemeriksaan. Silakan Bapak turun. Boleh. Silakan. Pak Mino, periksa. Siap, Pak. Tangkap lo ini. Ren. Barang bukti, Ren. Apa ini? Pak, beneran saya nggak tahu ini barang apa dan itu bukan barang saya, Pak. Saya berani sumpah, saya nggak tahu apa-apa. Tangkap dia. Aduh, Pak. Diam kamu. Tangkap lagi. Gimana dong nih? But yang gue sana. Benar, Pak. Saya benar-benar nggak tahu barang itu punya siapa. Yang jelas bukan punya saya, Pak. Saya itu bekerja sebagai driver online. Jadi banyak sekali orang yang keluar masuk dari mobil saya. Saudara jangan bohong. Saudara mau mempermainkan hukum. Saudara Jamal, sebelum saudara ditangkap, apakah ada orang yang naik mobil saudara? Ada, Pak. Saudara mengenalnya? Aku harus tetap tenang. Jangan sampai polisi itu tahu kalau aku sedang berbohong. Tidak, Pak. Atau saudara sengaja untuk bersekongkol dengan pengedar tersebut? Benar, Pak, enggak. Baik, kita tunggu proses selanjutnya. Aku nggak mungkin membiarkan Mas Doni itu ditangkap. Gak mungkin Jamal melakukan itu. Bohong kamu, Doni. Mas jangan sembarangan ya. Dari mana Mas tahu kalau Mas Jamal ditangkap sama polisi? Ya jelas lah gue tahu. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri kalau si Jamal itu ditangkap sama polisi, ngerti lo? Bisa jadi ini memang Jamal yang lakuin. Ini kan menguntungkan bagi dia. Sekarang gini aja, kita tahu sendiri driver online itu berapa sih gajinya? Pastilah dia ngelakuin itu. Halo? Halo, selamat malam. Apakah ini dengan saudara Rani? Iya, dengan saya sendiri. Saya dari kepolisian ingin mengabarkan bahwa saudara Jamal tertangkap polisi. Apa? Iya Pak, baik-baik. Saya akan segera ke sana. Dari siapa? Dari kantor polisi, Pak. Mas Jamal ditangkap. Iya kan, ha? Bukti sekarang, percaya. Jamal itu tampang luarnya doang yang baik. Hatinya itu busuk, ngerti lo? Doni, jaga bicara kamu! Pak,
Astagfirullah. Pak, ya Allah. Pak. Bapak duduk, Pak. Bapak. Bapak. Terima kasih ya Pak. Karena Bapak sudah mau membebaskan saya. Itu memang sudah prosedur dari kepolisian. Karena saudara Jamal tidak terbukti memiliki narkoba tersebut. Dan ibu kami hadirkan di sini adalah untuk jaminan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya sudah membebaskan suami saya. Sama-sama. Saudara Jamal, kalau seandainya ada informasi tentang pemilik narkoba tersebut, tolong segera informasikan kepada kami. Baik Pak. Kalau begitu, saya mau di sini. Iya Pak. Sayang, terima kasih ya. Kamu masih percaya sama aku dan kamu masih mau kesini buat nolongin aku. Mas, tadi kan Pak Polisi udah bilang sendiri kalau kamu gak bersalah. Sama kayak keyakinan aku. Walaupun Bapak juga sempat kaget pas denger itu. Siapa? Mas Doni. Halo, iya Mas. Bapak! Bapak kenapa? Bapak! Bapak bangun, Pak! Bapak bangun! Ini semua gara-gara kamu, Jamal. Kamu yang bikin Bapak jadi seperti ini. Bapak bangun. Lo yang udah nyebabin papa meninggal, ngerti lo? Udah cari di sini. Cukup nih. Mas, tolong Mas jangan selalu menyalahkan saya. Mas sendiri kan yang... Ya apa? Kenapa sih Mas selalu aja salahin suami aku? Suami lu tuh pembunuh. Enggak, bukan Mas Jamal pelakunya. Ini emang udah takdir. Gak tau diri lo ya. Setelah apa yang udah lo lakuin sama keluarga gua, masih berani lo datang. Mas! Apaan sih kamu? Di depan mayat Bapak, Mas. Jangan kayak gini, jangan. Udah. Kenapa Mas selalu salahin Mas Jamal? Mbak yang sabar, yuk masuk dulu ke kamar aja yuk Mbak. Sabar. Dengar ya Jamal. Sekali-sekali lu bilang sama orang lain tentang apa yang terjadi. Gua habisin lo. Kalau lo emang bener-bener pengen tinggal di rumah ini, ingat lo ya. Bu, kita nggak mungkin kan jual perusahaan Bapak. Karena itu satu-satunya penghasilan dari keluarga kita. Kita bakal makan apa lagi, Bu? Rani, kita tuh ya bukan hanya nggak bisa makan, bangkrut, tapi utang kita tuh di mana-mana. Jadi nggak mungkin nggak jual. Bu, lebih baik kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Aduh Dino, kamu nggak lihat papa tuh baru datang, capek. Kamu main sendiri sana, main sendiri. Sini Dino. So mau ambil hati anak. Kamu main sendiri dulu aja. Ntar Om Jamal nyusul, ya. Mbak, iya. Iya, Dino. Kamu main sendiri dulu ya. Hati-hati ya. Rat, ini ada apaan sih? Kenapa mukanya pada kusut kayak gini? Kayak ada masalah gede banget. Ini Mas, perusahaan Bapak bakalan dijual karena nggak ada lagi yang bisa kelola semenjak meninggalnya Bapak. Ini jelas lah, itu semua gara-gara siapa? Nih, pembawa sial tau nggak? Lo tau kan? Bapak meninggal tuh gara-gara lo. Sekarang perusahaan bangkrut, sampai mau dijual gini, gara-gara siapa? Gara-gara lo juga. Musibah apa lagi yang membuat rumah ini ya? Mas Doni, kenapa sih Mas Doni ngomong kayak gitu? Asal Mas tahu ya, aku sama Mas Jamal itu selalu mau bantuin Mas loh. Tapi apa? Kita selalu dilarang kan? Benar. Kamu tuh masih aja belain suami kamu. Semua gara-gara dia. Pembawa sial. Mas Jamal, maafin Ibu sama Mas Doni ya. Udah. Aku nggak apa-apa kok. Selama kamu ngasih senyuman termanis kamu buat aku.
Beneran aku nggak apa-apa. Kamu tenang aja ya. Iya udah, kalau gitu sekarang Mas mandi dulu ya, biar Rani buatin teh manis. Makasih ya perhatiannya. Ini ngebuat aku tambah jatuh cinta sama kamu. Kalau bukan karena Rani, aku pasti udah keluar dari rumah itu. Ya Allah, kuatkan hamba agar hamba bisa melewati cobaan ini ya Allah. Alhamdulillah ada orderan. Turun lo! Turun! Woi! Hei, turun! Ini ada apa sih main gedor-gedor aja? Lu tukang taksi online kan? Hah? Iya, emang kenapa? Gara-gara orang kayak lu, langganan gua pada kabur tau nggak? Buka aja sikat! Ayo! Ampun! Kamu tuh nggak percaya kalau suami kamu itu pembawa sial? Coba kalau suami kamu itu nggak bawa narkoba, kan jadinya nggak seperti ini, Rani. Kenapa sih Ibu selalu aja salahin Mas Jamal? Polisi sendiri udah ngebebasin Mas Jamal, Bu. Karena dia nggak terbukti bersalah. Semua yang terjadi sama keluarga kita itu karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah juga mau ibu jadi miskin, gitu maksud kamu? Hah? Karena Bu, Ibu kenapa, Bu? Ibu! Ibu kenapa? Nggak tahu Mas, tiba-tiba Ibu kayak gini. Mas ayo dong Mas, cepetan ini. Kita harus cepet-cepet ke rumah Iya sayang, sakit. aku juga buru-buru ini. Mas masih jauh ya Mas ya? Enggak. Tetap aja. Allahu Akbar! Lu gak apa-apa Tong? Woi, turun lu! Kira-kira dong, lu bawa mobil, hampir anak orang ketabrak. Iya, sorry bang, saya buru-buru, saya minta maaf, saya nggak sengaja. Saya minta maaf. Saya mau nganterin ibu saya ke rumah sakit, Pak. Mas ayo Mas, cepetan kita harus ke rumah sakit. Iya. Maaf ya Mas ya, maaf. Lu puas sekarang ya? Lu puas udah bikin keluarga ini hancur. Semua tuh gara-gara lo. Mas kenapa sih selalu aja nyalain Mas Jamal? Terus gua harus salahin siapa? Tuhan. Gak mungkin kan? Kalau gua salahin Tuhan nanti gua masuk neraka. Dan gua masuk neraka. Siapa yang tahu jawab? Gua salahin suami lo ya. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa sih, Mas? Hah? Semua yang terjadi sama hidup kita itu adalah kehendak Allah. Ibu sakit itu karena kita adalah orang-orang yang beriman. Cuma orang yang beriman, Mas, yang dikasih cobaan berat. Beriman. Terus sekarang siapa yang membiayain ibu buat cuci darah setiap minggu? Siapa? Kamu pikir biayanya tuh murah? Mas, aku janji akan kerja keras buat ibu. Alah, berapa sih yang bisa lo dapet? 100.000, 200.000. Ibu itu butuh biaya ratusan juta. Mampu lo? Anak-anak, berhubung karena ibu sakit kemarin, ibu memutuskan untuk membagi warisan terhadap kalian. Ibu harap tidak ada yang saling iri dengan keputusan ibu. Iya, Bu. Apapun keputusan ibu kita bakalan terima dengan ikhlas. Ya udah, ibu mulai dari Doni. Doni, kamu kan anak yang paling besar. Dino juga udah besar. Jadi ibu memutuskan memberi 2 rumah untuk kamu. Iya, makasih Bu. Ibu udah percaya sama Doni. Rani, kamu itu kan anak perempuan ibu yang sudah menikah. Harusnya kamu itu ya jadi tanggung jawab suami kamu untuk memberi nafkah kepada kamu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ibu masih bisa
kasih rumah untuk kamu yang di pinggir kampung itu. Bu, itu kan rumahnya udah rusak. Rani, ngomong apaan sih? Tadi kan kamu udah bilang, kamu mau setuju sama keputusan ibu. Tapi Mas, itu nggak adil. Mas Doni dapat 2 rumah besar, sedangkan aku cuma dapat 1 rumah kecil yang udah rusak. Betul, Mas. Kalau sesuai dengan hukum waris Islam, wanita itu mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. Tapi sekarang, Rani mendapatkan tidak sampai 1/10 dari bagian Mas Doni. Oh, jadi ini ya yang kamu tunggu-tunggu. Iya, pembagian warisan dari saya. Jamal, dengar ya. Tidak ada warisan untuk kamu. Jangan harap itu. Kalau bangkai, tutup-tutupin kayak apa juga, lama-lama pasti kecium baunya. Sama, kayak busuknya Tilo. Cukup. Apa yang aku katakan itu sesuai dengan hukum waris Islam. Bukan keinginan aku. Oh, gila, udah bisa ngeles lu sekarang ya. Kayak bawa agama lagi. Lu buktiin sama gue sekarang juga kalau emang lu gak butuh duit. Baik, aku bakal buktiin. Mas, Jamal, kamu itu nggak boleh keluar atas keinginan kamu. Sebelum aku suruh kamu keluar terlebih dahulu. Pergi kamu. Ibu! Mas Jamal! Mas Jamal! Mas!